Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gintarudin. Saya dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Saya di sini akan membahas atau menanggapi tentang pidatonya Bapak Anies Baswedan pada Rapimnas Dekopin tentang ekonomi kerakyatan dan koperasi. Sambutan atau pidato ini dibacakan oleh Bapak Anies Baswedan pada kesempatan rapat pimpinan nasional Dewan Koperasi Indonesia. Pada kesempatan itu, Bapak Anies Baswedan menekankan tentang ekonomi kerakyatan dan koperasi. Dari koperasi itu sendiri sudah berdiri dari tahun 1915 dan diundang-undangkan pada tahun 1927. Pertama kali tokoh yang memperkenalkan koperasi di Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta. Dari sambutan yang diberikan oleh Bapak Anies ditekankan tentang adanya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatan. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung apa saja yang dapat mereka usahakan dan dikuasai. Perekonomian yang berbasis kerakyatan ini merupakan landasan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, karena ketika perekonomian rakyat ini bergerak, maka perekonomian Indonesia juga akan semakin maju. Hal ini bisa dilihat dari sistem perekonomian negara Jerman yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Mereka melakukan suatu sistem perekonomian yang kurang lebih sama dengan sistem perekonomian kerakyatan yang ada di Indonesia, atau juga dengan koperasi yang sudah ada di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan itu adalah yang pertama koperasi, kemudian mikro kecil dan menengah, terus industri kecil dan menengah, dan kredit usaha rakyat, dan juga pada pasar tradisional. Pada kesempatan ini yang kita akan tanggapi dari pidato Bapak Anies Baswedan adalah tentang operasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, koperasi merupakan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Besarnya manfaat dari koperasi inilah yang diangkat oleh Bapak Anies sebagai satu ide untuk mengembangkan atau menghidupkan kembali koperasi yang sekarang sudah jarang kita temukan, apalagi di pedesaan. Sedangkan orang-orang di desa itu memerlukan dukungan baik model maupun pemenuhan kebutuhan untuk mereka bercocok tanam, dan hasil yang mereka dapatkan pun seharusnya bisa diserap oleh koperasi, karena sudah mulai atau sudah berkurangnya koperasi-koperasi yang ada. Oleh karena itu, Bapak Anies Baswedan mengajak kita semua untuk mengaktifkan kembali koperasi di Indonesia dengan berbagai ide kreatif yang disampaikan baik dari untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Banyak masyarakat koperasi itu tidak bisa tumbuh kalau ada perusahaan di dalam perusahaan. Bila ada bisnis yang menggiurkan atau dikerjakan sendiri oleh beberapa
orang, dan itu biasanya tidak diserahkan oleh operasi. Salah satu contoh koperasi di perkotaan yang sudah didirikan oleh Bapak Anies Baswedan adalah Kampung Susun Akuarium. Pada koperasi Kampung Susun Akuarium tersebut, segala kebutuhan yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh warga di kampung susun tersebut itu disediakan oleh koperasi, dan para warga kampung susun tersebut membayarkan iuran mereka melalui koperasi yang sudah dibentuk tersebut, sehingga pergerakan perekonomian di kampung susun tersebut tetap terus berlangsung. Dan ini kita bisa lakukan di berbagai lini kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, ide yang disampaikan oleh Bapak Anies ini lebih baik atau bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sepakat dengan apa yang dikatakan Bapak Anies Baswedan, Indonesia itu memiliki kemerdekaan dan juga kekayaan alam yang berlimpah. Dan ini semua tidak serta-merta bisa dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Perlu perjuangan bagaimana membangun persatuan dan juga kebinekaan tersebut untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dari kekayaan Indonesia, sehingga tidak hanya segelintir orang yang bisa menikmati, tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa menikmati kekayaan dan kebinekaan di Indonesia ini. Nah, ini salah satu quotes dari Bapak Anies Baswedan. Selamatkan manusianya dulu. Fokus kita adalah manusianya. Jika kita selamatkan manusia, suatu saat nanti ekonomi bisa kita perbaiki. Tapi kalau manusianya tidak selamat, bagaimana mau memperbaiki ekonomi? Gitu ucapan Bapak Anies Baswedan. Semoga dengan apa yang telah disampaikan akan timbul ide-ide kreatif, kemudian timbul usaha-usaha untuk membangun kembali koperasi yang ada yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya secara luas, juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal-hal yang disampaikan Bapak Anies Baswedan lewat Koperasi Indonesia membuat kita berpikir ulang tentang perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Pada dasarnya, perekonomian kerakyatan itu merupakan basis atau pondasi dari perekonomian nasional. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan dan sudah kita dengarkan pidatonya tersebut bisa menjadikan inspirasi bagi kita untuk kita mengembangkan perekonomian kerakyatan di Indonesia. Demikianlah tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.